Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok satu, di sini kami mau mempresentasikan hasil produk kami, yaitu sebuah troli. Nah, sebelumnya perkenalan dulu dari saya Kendrajar Saputra, kelas A dengan NIM I0321015. Saya Betara Arianda dengan NIM I03211023. Nama saya Giovanno Yudo Richard dengan NIM I03211046. Saya Najwa Talib, NIM I03077. Selanjutnya saya Sulaiman Bilal Muzakkar dengan NIM I03211000. Selanjutnya saya Tanisa Dahaningrum, NIM I0321103. Saya Zendra Syamsiasa dengan NIM I0321112. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan dari mulai part yang pertama. Nah, di sini yang pertama, part 1 adalah pegangan tangan. Fungsinya untuk tumpuan tangan untuk menarik atau mendorong beban troli. Di sini jumlahnya 1, materialnya aluminium. Nah, cara membuatnya itu adalah yang pertama, membuat sketsa pegangan tangan dimulai dari pembuatan kerangka pegangan tangan sesuai model di plan XY dan diameter pegangan di plan XZ. Kedua, menggunakan fitur sweep agar membentuk pegangan seperti pada gambar. Yang ketiga, untuk bolongan yang ada pada pegangan tangan ini dibuat dengan work plan dan menggunakan extrude cut agar dapat membolongi pegangan tangan tersebut. Selanjutnya, untuk bagian drawing, di sini view-nya ada 3, yang digunakan skalanya adalah 1:7 dan satuannya cm. Ini untuk tampak depannya. Part yang kedua adalah chassis penguat 1. Chassis penguat 1 memiliki fungsi sebagai penahan barang bawaan supaya tidak terjatuh ke belakang. Jumlah part ini adalah 1 dan material yang digunakan adalah aluminium. Fitur-fitur yang digunakan dalam part 3D ini yaitu membuat sketch papan yang ada di tengah, lalu mengekstrud join untuk ketebalannya. Yang ketiga, membuat sketsa bagian yang merupakan tempat melekatnya chassis penguat ini ke pegangan tangan sesuai model, kemudian menggunakan extrude join dan cut sesuai kebutuhan. Yang terakhir, membuat sketsa dengan work plan di bagian tempat melekatnya chassis dan extrude cut agar bisa membolongi tempat melekatnya chassis agar bisa dikaitkan dengan baut. Untuk drawing sendiri, part ini menggunakan 3 view ditambah 1 section view untuk memperjelas ketebalan dari chassis penguat 1. Skala drawing yang digunakan yaitu 1:4 dan satuannya cm. Selanjutnya untuk part 3 ini adalah baut chassis penguat 1. Fungsinya untuk penggabung chassis penguat 1 dengan besi pegangan tangan. Sini jumlahnya ada 4, materialnya besi. Cara membuatnya yang pertama, membuat sketsa lingkaran kepala baut ini kemudian di-extrude join sesuai ketebalan. Yang kedua, membuat sketsa di atas lingkaran kepala baut dan extrude join kemudian di fillet. Yang ketiga, buat lagi sketsa sesuai model untuk ukuran di atasnya dan extrude cut. Yang keempat, buat sketsa lingkaran di bawah kepala baut untuk membuat batang baut kemudian di extrude join. Yang kelima, menggunakan fillet thread di bagian batang baut dan fillet sedikit di bagian baut. Selanjutnya, untuk part drawing, di sini section view-nya itu ada 3, skala yang digunakan 1:1, dan untuk satuannya adalah milimeter. Part yang keempat, yaitu adalah chassis penguat 2. Fungsinya untuk pengunci dudukan pegangan tangan dengan pegangan tangan. Jumlah dari part ini adalah 1, dan material yang digunakan pada part ini yaitu besi. Fitur-fitur yang digunakan dalam pembuatan part 3D-nya, extrude join sesuai panjang yang dibutuhkan. Lalu untuk bagian drawing-nya, view yang digunakan berjumlah 2 dan skala drawing yang digunakan 1:2, satuannya cm dan fitur yang digunakan itu annotate. Untuk part yang kelima ini ada papan dasar. Fungsi dari papan dasar yaitu untuk membawa barang pokok. Untuk jumlah part ini ada 1. Terus material yang digunakan yaitu plat besi. Cara pembuatannya, yang pertama kita membuat sketsa persegi panjang dengan fillet di bagian ujungnya. Terus di extrude join. Kemudian membuat sketsa di atas untuk membuat tempat melekatnya baut, dudukan pegangan tangan, baut dudukan roda belakang, dan pegangan tangan. Selain membuat sketsa di atas, juga di bagian bawah
kemudian di extrude cut, kemudian membuat sketsa persegi panjang di atasnya yang lebih kecil ukurannya dibandingkan papan yang awal. Kemudian di extrude cut dan di fillet di bagian ujungnya juga. Untuk drawingnya menggunakan 3 view di sini. Ini bagian depannya. Terus satuan yang digunakan adalah sentimeter. Kemudian skala yang digunakan adalah 1:8. Selanjutnya, pada part yang ke-6, yaitu bearing. Untuk fungsi dari bearing sendiri ialah media agar roda belakang bisa berputar arah 360 derajat. Untuk jumlah bearing sendiri itu ada 2, dan material yang digunakan ialah besi. Nah, kemudian selanjutnya, untuk cara pembuatannya sendiri, bearing ini dalam pembuatan desain tutorial ini tidak saya buat dalam manual, melainkan menggunakan fitur Place from Content Center dalam mengassembly tutorial ini. Kemudian selanjutnya, di bagian bearing, saya juga mencari ukuran yang pas agar bisa masuk kedudukan roda belakang. Kemudian lanjut ke bagian drawing. Untuk view pada bearing ini ada 3. Kemudian skala drawing yang kita pakai 1:1 dengan satuan milimeter. Part 7 yaitu besi roda belakang. Fungsinya ini untuk media penghubung roda dengan as roda. Jumlahnya ada 2 dan materialnya ada besi. Kemudian cara membuatnya itu yang pertama, membuat sketsa lingkaran dahulu yang nantinya akan menjadi bagian atas yang menyatu dengan bearing. Dan sehabis membuat sketsa, menggunakan extrude joint sesuai ketebalan. Yang kedua, membuat sketsa lingkaran yang lebih besar, kemudian extrude joint sesuai ketebalan. Yang ketiga, membuat sketsa lingkaran kecil di tengah dan lingkaran besar yang pas di atas lingkaran tadi, kemudian extrude cut bagian tengah kedua lingkaran sehingga terlihat seperti donat. Yang keempat, fillet sedikit di bagian tengah lingkaran. Yang kelima, membuat sketsa bagian samping besi roda dan extrude joint sesuai kepanjangan. Kemudian yang keenam, membuat sketsa bagian samping besi roda juga dengan work plane di samping sisi dan extrude cut. Selanjutnya ke drawing. Jumlah view yang dipakai 3 dan ada 1 section view. Skala drawingnya 1:2 dan menggunakan satuan milimeter. Selanjutnya, part yang ke-8 yaitu baut dudukan roda ke papan. Untuk fungsi dari baut dudukan roda ke papan sendiri ialah sebagai penggabung dudukan roda dengan papan dasar. Jumlah pada part ini sendiri yaitu adalah 16, kemudian material yang digunakan ialah besi. Selanjutnya, untuk cara pembuatannya sendiri ialah yang pertama, membuat sketsa poligon untuk kepala baut, kemudian di-extrude join sesuai ketebalan. Kemudian yang kedua, bikin sketsa lingkaran kecil di bagian atas, kemudian di-extrude cut. Kemudian yang ketiga, bikin sketsa lingkaran di bagian bawah untuk batang baut, kemudian di-extrude join. Selanjutnya yang keempat, menggunakan fitur thread di bagian batang baut dudukan pegangan tangan. Kemudian lanjut ke bagian drawing. Untuk view yang kita gunakan berjumlah 2, kemudian skala 2:1 dengan satuannya milimeter. Part yang ke-9 yaitu dudukan pegangan tangan. Untuk fungsinya yaitu penghubung besi pegangan tangan dengan papan. Untuk jumlahnya itu 2 dan materialnya itu besi. Kemudian untuk cara pembuatannya yang pertama, kita membuat sketsa bagian samping dudukan pegangan tangan sesuai model, lalu extrude join sesuai ketebalan. Terus yang kedua, membuat sketsa di bagian samping tersebut untuk beberapa bolongan, kemudian extrude cut. Yang ketiga, membuat sketsa alas di bagian bawah samping sketsa bagian samping dudukan pegangan tangan, lalu extrude join. Yang keempat, membuat sketsa bagian samping sebelahnya lagi di atas alas, kemudian extrude join. Yang kelima, membuat sketsa di bagian samping tadi untuk beberapa bolongan, kemudian extrude cut. Dan yang keenam, membuat sketsa di bagian alas untuk beberapa bolongan, kemudian extrude cut lagi. Untuk drawingnya, untuk view-nya itu 3 view jumlahnya. Terus untuk skalanya 1:2, terus satuannya milimeter. Part 10 adalah baut papan kedudukan. Fungsinya untuk penggabung papan dengan dudukan pegangan tangan. Jumlahnya ini ada 4 dan materialnya besi. Cara membuatnya pertama, membuat sketsa poligon untuk kepala baut, kemudian extrude join sesuai ketebalan. Yang kedua, membuat sketsa lingkaran di bagian bawah untuk batang baut, kemudian extrude join.
Yang ketiga, menggunakan fitur treat di bagian batang baut. Selanjutnya ke drawing. View yang dipakai berjumlah 2. Untuk skala drawingnya 1:1 dan satuannya milimeter. Untuk part yang sebelah sini, ada more papan kedudukan pegangan tangan. Fungsinya untuk mengunci baut papan kedudukan pegangan tangan. Nah, di sini jumlahnya ada 4, materialnya besi. Cara membuatnya adalah yang pertama, membuat sketsa poligon, kemudian extrude join sesuai ketebalan. Yang kedua, membuat sketsa lingkaran di bagian atasnya, dan extrude cut. Yang ketiga, menggunakan fitur thread di bagian dalam bolongan more. Untuk bagian drawing, di sini view-nya ada 2, skala yang digunakan adalah 4:1, satuannya adalah milimeter. Selanjutnya, part 12 adalah mur as roda, yang berfungsi sebagai pengunci as roda, berjumlah 2 dan materialnya besi. Cara membuatnya, yang pertama dimulai dengan membuat sketsa poligon, kemudian extrude join sesuai ketebalan. Yang kedua, di bagian atasnya dibuat sketsa lingkaran dan extrude cut. Selanjutnya, yang ketiga, di bagian dalam bolongan mur menggunakan fitur treat. Selanjutnya untuk drawingnya, view-nya berjumlah 2 dengan skala drawing 4:1, satuannya menggunakan milimeter. Untuk part selanjutnya yaitu baut kotak dudukan pegangan tangan. Fungsinya adalah komponen penguat dudukan pegangan tangan. Jumlahnya ada 2, materialnya besi. Lalu untuk cara membuatnya, yang pertama membuat sketsa kotak sebagai kepala, baut, kemudian extrude join sesuai ketebalan. Untuk yang kedua, membuat sketsa kotak sebagai batang baut di bagian bawahnya, kemudian extrude join sesuai panjangnya. Lalu untuk drawingnya, untuk view-nya ada 2. Lalu untuk skala drawingnya 1:1, untuk satuannya milimeter. Untuk part selanjutnya ada baut bundar dudukan pegangan tangan yang punya fungsi komponen penguat dudukan pegangan tangan dengan jumlah 4 dan materialnya itu besi. Untuk cara membuatnya, yang pertama membuat sketsa lingkaran sebagai kepala baut, kemudian extrude join sesuai ketebalannya. Lalu yang kedua membuat sketsa lingkaran sebagai batang baut di bagian bawahnya, kemudian extrude join sesuai panjangnya. Nah, lalu untuk drawingnya menggunakan 2 view. Untuk skala drawingnya 1:1 dan satuannya milimeter. Kemudian part 15 as roda segi 6. Fungsinya membantu mengendalikan arah jalannya troli. Jumlahnya 2 dan menggunakan material besi. Cara membuatnya, yang pertama, membuat sketsa poligon kepala baut, kemudian di extrude join sesuai ketebalan. Yang kedua, membuat sketsa di atas lingkaran kepala baut dan extrude join, kemudian di fillet. Yang ketiga, membuat sketsa lingkaran di bawah kepala baut untuk membuat batang baut, kemudian di extrude join. Yang keempat, menggunakan fitur treat di bagian batang baut. Kemudian ke drawing, untuk view yang dipakai berjumlah 2, dan skala drawingnya 1:1. Untuk satuannya milimeter. Part yang ke-16 yaitu besi roda depan. Besi roda depan memiliki fungsi sebagai media penghubung roda dengan as roda. Part ini memiliki jumlah 2 dan material yang digunakan pada part ini yaitu besi. Fitur-fitur yang digunakan pada part ini yaitu membuat sketsa persegi panjang dengan 2 lekukan ke dalam di samping persegi panjang sebagai alas besi roda depan, kemudian extrude join sesuai ketebalan. Kemudian membuat sketsa bagian samping besi roda depan di atas alas, kemudian di extrude join. Kemudian buat sketsa dengan work plan YZ untuk membuat bentukan di bagian samping besi roda depan, kemudian di extrude cut. Untuk drawingnya, jumlah view yang digunakan pada part ini berjumlah 3. Skala drawing yang digunakan pada drawing ini 1:2 dan satuannya cm. Dan fitur yang digunakan pada drawing ini yaitu annotate dimension dan itu ada yang bikin sudut gitu. Part yang ke-17 ini adalah roda. Roda berfungsi agar media troli bisa berjalan. Untuk jumlah roda ini ada 4, material yang digunakan ini ada karet, terus sampingnya ini ada stainless steel.
Terus cara pembuatannya, membuat sketsa lingkaran yang ini kemudian diekstrud joint sesuai ketebalan. Kemudian menggunakan fitur fillet di bagian samping lingkaran tengah ini. Kemudian membuat sketsa di tengah lingkaran untuk membuat celah di tengah bagian atas dan bawah, kemudian di-extrude cut. Kemudian membuat beberapa sketsa bagian tengah lingkaran untuk membuat bagian samping roda, kemudian menggunakan extrude joint, dan terakhir di-extrude cut untuk membuat bolongan di tengah sebagai tempat masuknya as roda. Selain itu, menggunakan fitur fillet untuk beberapa bagian samping roda. Untuk drawingnya, menggunakan 3 view di sini, ada 2 dan 1 section view-nya. Untuk skala yang digunakan itu 1:2 dengan satuan milimeter. Lanjut ke part yang ke-18, yaitu dudukan roda belakang. Untuk fungsi dari dudukan roda belakang sendiri, yaitu sebagai penghubung besi roda dengan papan dasar. Jumlahnya sendiri ialah ada 2, kemudian material yang digunakan ialah besi. Kemudian lanjut pada cara pembuatan. Yang pertama, membuat sketsa persegi panjang sebagai alas dudukan roda belakang. Kemudian di-extrude joint sesuai ketebalan. Yang kedua, membuat sketsa lingkaran di tengah alas, kemudian extrude joint. Yang ketiga, membuat sketsa lingkaran yang lebih kecil dikit di lingkaran tadi, kemudian di-extrude cut. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan fitur chamfer di bagian samping lingkaran tengah tadi. Kemudian selanjutnya pada bagian drawing, jumlah view ada 3. Kemudian skalanya yang kita pakai ialah 1:2 dengan satuan milimeter. Part 19 ini ada baut roda belakang. Fungsi dari baut roda belakang yaitu penggabung roda. Untuk jumlah part ini ada 2, material yang digunakan adalah besi. Untuk cara pembuatannya, membuat sketsa poligon kepala baut, kemudian di-extrude joint sesuai ketebalan. Kemudian membuat sketsa di atas lingkaran kepala baut, kemudian di-extrude joint, kemudian di-fillet. Kemudian membuat sketsa lingkaran di bawah kepala baut untuk membuat batang baut, kemudian di-extrude joint. Yang keempat, menggunakan fitur thread di bagian batang baut. Untuk drawingnya, ada 2 view, kemudian skala yang digunakan 1:1 dengan satuan milimeter. Selanjutnya, part 20 ada mur roda belakang yang berfungsi sebagai pengunci baut roda belakang, berjumlah 2 dengan material besi. Cara membuatnya dimulai dengan membuat sketsa, poligon, kemudian extrude joint sesuai ketebalan. Lalu, membuat sketsa lingkaran di bagian atasnya dan extrude cut. Selanjutnya, menggunakan fitur thread di bagian dalam bolongan mur. Untuk drawingnya, gunakan view yang berjumlah 2 dengan skala drawing 4:1 dengan satuan menggunakan milimeter. Berikut merupakan hasil assembly part-part yang telah kami jelaskan tadi. Untuk kali ini saya akan memperlihatkan simulasi dari pergerakan troli ini. Di bagian sini ada roda yang dapat berputar. Kemudian di sini ada besi roda depan yang dapat berputar 360 derajat. Ya, itu tadi penjelasan tentang hasil dari produk kami, yaitu sebuah troli. Mungkin ada banyak kurangnya dari kami, mohon maaf, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.